Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Iin Rifatus Soliha. Nah, bagaimana nih kabar kalian setelah belajar di rumah aja? Semoga selalu sehat ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Apakah di pertemuan hari ini ada yang tidak hadir? Oke, hadir semua ya. Nah, pada minggu sebelumnya yaitu kita telah membahas tentang kemagnetan pada tubuh hewan. Nah, pada hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang teori dasar kemagnetan. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, adik-adik diharapkan mampu menjelaskan pengertian magnet. Yang kedua yaitu dapat membedakan benda-benda ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Yang ketiga yaitu dapat menjelaskan sifat-sifat magnet. Yang keempat, mengetahui bagaimana cara pembuatan magnet. Dan yang kelima, mengetahui bagaimana cara menghilangkan sifat-sifat magnet. Oke, sebelumnya saya mau bertanya dulu nih. Pernahkah adik-adik bermain magnet pada saat kalian masih kecil? Tentu pernah, bukan? Nah, pernahkah kalian berpikir mengapa ada sebagian benda yang dapat ditarik magnet dan ada sebagian benda yang tidak dapat ditarik magnet? Oke, supaya nggak bingung lagi, kita belajar hari ini tentang teori dasar kemagnetan. Tahukah adik-adik, kata magnet diambil dari nama sebuah daerah di Yunani, yaitu Magnesia. Nah, di daerah Magnesia ini, orang-orang Yunani menemukan batu yang dapat menarik benda berbau logam atau besi yang berada di sekitarnya. Penemuan tersebut terjadi sejak beribu-ribu tahun yang lalu. Jadi, dapat diketahui nih adik-adik bahwa magnet adalah benda yang dapat menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat kemagnetan seperti besi dan baja. Nah, sampai di sini bisa dipahami? Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Berdasarkan sifat kemagnetannya, benda dibagi menjadi dua, yaitu non-magnetik dan magnetik. Non-magnetik sendiri merupakan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya yaitu kain, kayu, dan lain-lain. Sedangkan benda magnetik yaitu benda yang dapat ditarik oleh magnet. Contohnya yaitu logam dan baja. Nah, adik-adik mudah sekali bukan untuk menentukan mana yang termasuk benda magnetik dan mana yang termasuk bukan benda magnetik. Benda magnetik dikelompokkan menjadi tiga, yaitu ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Ferromagnetik sendiri merupakan benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet, contohnya yaitu besi dan baja. Sedangkan paramagnetik merupakan benda yang dapat ditarik lemah oleh magnet, contohnya yaitu platina dan aluminium. Dan yang terakhir adalah diamagnetik, merupakan benda yang dapat ditolak oleh magnet, contohnya yaitu seng dan bismut. Nah, adik-adik sekarang sudah nggak bingung lagi kan mengapa ada sebagian benda yang dapat ditarik magnet dan ada sebagian benda lagi yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Baik, selanjutnya yaitu sifat-sifat magnet. Sebetulnya nih adik-adik, semua benda terdiri dari magnet-magnet kecil yang disebut dengan magnet elementer. Pada benda yang tidak memiliki sifat-sifat magnet, maka magnet-magnet elementer ini memiliki arah yang tidak beraturan. Sedangkan pada benda yang memiliki sifat magnet, magnet-magnet elementer ini arahnya selalu beraturan. Hal tersebut menyebabkan adanya dua buah kutub pada magnet, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Antara dua kutub tersebut selalu memiliki dua sifat, yaitu apabila dua kutub magnet yang sejenis didekatkan, maka akan terjadi gaya tolak-menolak. Sedangkan jika dua kutub magnet yang berbeda didekatkan, akan terjadi gaya tarik-menarik. Selanjutnya yaitu kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat magnet. Nah, adik-adik, suatu benda yang bukan magnet dapat memiliki sifat-sifat magnet dengan tiga cara, yaitu dengan cara digosok, induksi, dan elektromagnetik. Sekarang kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama yaitu dengan cara digosok. Caranya, magnet kita gosokkan dengan benda yang bukan magnet. Tapi harus diingat ya adik-adik, cara menggosoknya harus searah. Nggak boleh tuh yang bolak-balik gini. Tujuannya agar magnet elementer yang terdapat pada benda arah-arahnya menjadi searah, sehingga benda akan memiliki sifat magnet. Nah, yang perlu diingat nih bahwa bagian benda yang disentuh terlebih dahulu oleh
kutub magnet akan memiliki kutub yang sama dengan kutub magnet yang menyentuh terlebih dahulu. Nah, untuk lebih jelasnya bisa saksikan gambar berikut. Selanjutnya yaitu cara yang kedua adalah induksi. Caranya yaitu dengan mendekatkan benda yang bukan magnet dengan magnet. Saat didekatkan, benda akan terpengaruh atau terinduksi oleh magnet, yang menyebabkan magnet-magnet elementer pada benda menjadi teratur dan searah. Benda akan menjadi magnet sehingga dapat menarik paku yang berada di dekatnya. Ujung benda yang berdekatan dengan kutub magnet maka akan terbentuk kutub yang saling berlawanan. Apabila kutub selatan magnet berdekatan dengan ujung A benda, maka ujung A benda merupakan kutub utara dan ujung B benda merupakan kutub selatan. Begitupun sebaliknya. Sampai di sini bisa dimengerti kan adik-adik? Cara yang ketiga yaitu elektromagnetik. Caranya dengan mengaliri arus listrik DC atau arus listrik searah. Magnet elementer yang terdapat pada benda akan terpengaruh oleh aliran arus searah. Hal itu menyebabkan magnet elementer yang terdapat pada benda letaknya menjadi teratur dan mengarah ke satu arah. Nah, untuk memperbesar sifat magnet dari elektromagnetik dapat dilakukan 3 cara. Yang pertama yaitu menambah jumlah lilitan, memperbesar arus listrik, dan memasukkan besi lunak sebagai inti kumparan. Nah, sekarang kita sudah tahu ya adik-adik bagaimana cara membuat magnet. Nah, sifat magnet juga dapat dihilangkan. Nah, apakah adik-adik tahu bagaimana cara menghilangkan sifat kemagnetan pada suatu benda? Sebuah magnet akan hilang sifat kemagnetannya jika dipanaskan, dipukul, dicatukan, dan dialiri arus listrik AC atau arus listrik bolak-balik. Nah, supaya lebih paham, kalian kerjakan soal-soal berikut ini ya. Waktu mengerjakan yaitu 7 menit dari sekarang. Setelah itu kita akan membahasnya secara bersama-sama. Oke, sudah selesai kan adik-adik? Sekarang mari kita bahas mulai dari nomor 1. Benda yang ditarik lemah oleh magnet adalah A. Paramagnetik, B. Diamagnetik, C. Neomagnetik, dan D. Ferromagnetik. Nah, kira-kira mana nih yang benar? Iya, yang benar adalah A. Paramagnetik. Paramagnetik yaitu benda yang dapat ditarik lemah oleh magnet. Nah, sekarang lanjut ke soal nomor 2. Pernyataan yang benar tentang sifat-sifat kutub magnet adalah A. Kutub senama magnet akan tarik-menarik, B. Kutub senama magnet akan tolak-menolak, C. Kutub tak senama akan tolak-menolak, dan D. Kutub selatan magnet dapat menarik semua jenis logam. Nah, mana nih yang benar? Iya, yang benar adalah yang B ya, karena kutub senama magnet akan tolak-menolak, sedangkan yang berbeda akan tarik-menarik. Sekarang lanjut ke soal nomor 3. 2 buah paku menempel akibat induksi magnet dari kutub utara sebuah magnet batang seperti gambar berikut. Posisi pengkutupan yang benar pada paku ditunjukkan oleh gambar nomor. Nah, gambar berapa nih kira-kira jawabannya? Iya, jawabannya adalah nomor 3, yaitu C. Kenapa? Karena jika antara paku-paku ini tarik-menarik, maka kutub-kutub mereka adalah berbeda jenis atau utara-selatan. Sekarang lanjut ke soal nomor 4. Berikut ini adalah yang termasuk benda magnetik, yaitu A. Aluminium dan karet, B. Besi dan kobalt, C. Besi dan kertas, D. Kertas dan karet. Nah, mana nih yang benar? Yang A. Karet bukan termasuk ya. Yang B. Dua-duanya termasuk. Jadi jawabannya adalah B. Besi dan kobalt. Lanjut ke soal nomor 5. Cara pembuatan magnet dengan cara digosok yang benar adalah. Nah, mana nih gambar yang benar? Ingat ya adik-adik, arah gosokannya harus searah. Jadi yang A dan yang C ini bukan jawabannya. Nah, sekarang coba kalian lihat gambar B dan D. Mana nih kira-kira yang benar? Iya, benar sekali. Jawabannya adalah B. Kenapa? Karena ujung batang besi yang pertama kali digosok akan mempunyai kutub magnet yang sama dengan magnet yang menggosoknya. Sehingga jawabannya adalah B. Sampai di sini paham ya adik-adik? Apakah ada yang ditanyakan? Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, maka kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu
Magnet adalah benda yang dapat menarik logam atau campuran besi lainnya yang berada di sekitarnya. Magnet terdiri dari dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Apabila kutub yang sejenis didekatkan, maka akan terjadi gaya tolak-menolak. Sedangkan apabila kutub berbeda jenis didekatkan, maka akan terjadi gaya tarik-menarik. Pembuatan magnet dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu digosok, induksi, dan elektromagnetik. Sedangkan cara menghilangkan magnet yaitu dengan cara dipanaskan, dipukul, dijatuhkan, dan dialiri arus listrik AC atau bolak-balik. Selanjutnya saya ada tugas nih buat kalian. Nah, tugasnya yaitu membuat magnet secara berkelompok sesuai dengan pembagian kelompok minggu lalu ya. Tugas kalian terdapat pada aktivitas 6.2 halaman 12 buku IPA siswa kelas 9 semester 2 edisi revisi 2018. Pada pertemuan minggu depan, kalian akan mempresentasikan hasil dari kerja kalian secara berkelompok. Nah, sampai di sini dulu pertemuan hari ini. Tetap semangat dan terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.